Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nia dalam podcast LP2M Macarita. Hari ini kita kedatangan sosok yang luar biasa, yaitu mahasiswi program studi Sejarah Peradaban Islam. Beliau merupakan peraih medali perak pada ajang Duta Generasi Muda Berprestasi dan mewakili Provinsi Sulawesi Selatan. Peraih 3 medali pada Ramadan Islamic Science Competition tahun 2026 dan peraih 5 medali pada ajang Gebiar Olimpiade Sains Mahasiswa se-Indonesia tahun 2026. Nah, sebuah perjalanan ini tentunya tidak mudah dan butuh proses. Untuk itu, mari kita mendengarkan sebuah cerita perjalanan dan makna di setiap capaian tersebut. Untuk itu, kita sudah bersama Kak Hasdiana. Selamat siang, Kak. Siang. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Nah, Kak Hasdiana ini berhasil meraih beberapa prestasi terkhusus di ajang nasional. Yang pertama itu, banyak sekali prestasi yang kakak telah raih. Kalau boleh memilih satu kata untuk menggambarkan sebuah perjalanan kakak sampai sejauh ini, kira-kira apa dan mengapa? Oke, kalau hanya satu kata mungkin itu tidak cukup ya teman-teman. Jadi saya punya satu motto yang saya pegang teguh untuk berproses. Nah, yaitu saya percaya bahwasanya setiap ruang adalah proses untuk menjadi lebih baik. Nah, itu yang saya pegang teguh dalam kehidupan saya dalam berproses. Nah, saya percaya bahwasanya setiap proses, baik itu ruang berkompetisi ataupun ruang berorganisasi, saya percaya bahwasanya itu adalah proses saya untuk terbentuk untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Oke. Ini kan banyak prestasi yang kakak telah raih. Nah, mungkin kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama itu kakak berhasil meraih medali perak pada Duta Generasi Muda Berprestasi. Nah, bisa diceritakan bagaimana awalnya kakak tertarik untuk mengikuti ajang pemilihan tersebut? Oke. Jadi saya tertarik untuk mengikuti Duta Generasi Muda Berprestasi ini. Awalnya saya melihat bahwasanya pendaftaran Duta Generasi Muda Berprestasi batch 11 itu terbuka. Nah, dari situ saya merasa bahwasanya ini adalah ruang ataupun kesempatan besar bagi saya untuk mengikuti Duta Generasi Muda Berprestasi. Nah, maka dari itu dengan semangatlah saya mendaftarkan diri untuk bergabung pada pendaftaran Duta Generasi Muda Berprestasi batch 11. Seperti itu. Ini pure keinginan kakak atau ada dorongan dari orang tua kak atau dorongan dari teman-temannya kakak? Pure keinginan saya sendiri. Oke. Selama proses seleksi duta tersebut, proses seleksi mana yang paling menantang bagi kakak saat itu? Untuk sejauh ini yang paling menantang bagi saya adalah banyaknya duta yang berasal daripada provinsi lain, yang tentunya itu merupakan salah satu saingan terberat bagi saya. Nah, itu yang menurut saya yang paling menantang, karena banyak saingan-saingan yang tentunya tak kalah luar biasa. Seperti itu. Oh, jadi yang paling menantang bagi kakak itu dari segi saingan sendiri, dari segi finalisnya sendiri. Kalau boleh tahu dari ini kan batch 11, dari yang proses seleksi itu, dari proses seleksinya kakak tersisih berapa orang ke seleksi selanjutnya? Kalau menurut informasi yang saya dapatkan, pendaftar daripada batch 11 ini kurang lebih 300 orang. Namun yang dapat lulus masuk jadi finalis ataupun bagian daripada Duta Generasi Muda Berprestasi batch 11 ini hanya kisaran 150 orang. Dan pada saat ini masih proses tahap untuk penentuan winner. Nah, seperti itu. Oh, jadi di antara 150 orang kakak berhasil meraih medali peraknya. Nah, benar. Oke. Nah, di ajang Duta Generasi Muda Berprestasi ini kakak mengikuti kategori video kreativitas. Nah, apa sih ide besar yang kakak angkat dalam video karya tersebut? Oke. Jadi dalam video kreativitas yang saya buat itu isinya adalah perjalanan ataupun video prestasi saya yang saya rangkaikan
edit sekreativitas mungkin tentunya. Di situ ada perjalanan saya karena selain di bidang kompetisi sains, saya juga merupakan sebuah atlet di bidang tenis meja. Nah, disitulah saya gambarkan di dalam video tersebut. Kan ada 2 kategori, motivasi atau bakat. Nah, saya ambil kategori bakat. Nah, saya menampilkan bakat-bakat saya dalam berolahraga ataupun berkompetisi di bidang tenis meja. Oh, jadi dalam video kreativitas tersebut kakak menampilkan berbagai prestasi kakak, bakat-bakat kakak yang diedit sedemikian rupa sehingga kakak berhasil mengikuti kategori video kreativitas ini. Oke. Nah, kakak Hasdiana juga ini merupakan peraih 5 medali Olimpiade Gebiar Sains Mahasiswa se-Indonesia. Benar. Nah, di dalam 5 medali tersebut kira-kira bidang apa saja kak nih? Kalau di Gebiar ini ada 5 bidang yang saya ikuti. Yang pertama itu ada bidang matematika, ekonomi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga biologi. Oh, jadi banyak ya kak. Nah, bagaimana perasaan Kak Hasdiana saat mengetahui bahwa 5 bidang ini masing-masing mendapatkan medali? Tentunya perasaan saya adalah sangat bahagia dan bersyukur, meskipun saya merasa bahwasanya ini sebuah anugerah yang tidak pernah saya sangka bahwasanya saya akan meraih 5 medali sekaligus. Meskipun di hari yang sama saya kerjakan dan ternyata itu memiliki hasil daripada perjuangan yang saya lalui. Oke. Untuk mendapatkan 5 medali dalam satu ajang sekaligus ini tentunya proses belajarnya itu tidak mudah. Nah, bagaimana sih strategi belajarnya Kak Hasdiana sehingga bisa menaklukkan 5 medali lintas bidang dalam satu ajang? Oke. Kalau mengenai strategi, tentu kita perlu yang namanya sebuah konsisten. Nah, kita harus konsisten dalam belajar. Jadi sebelum kompetisi, saya rutin dalam satu hari itu harus mengerjakan soal-soal. Nah, dari 5 bidang ini, khususnya matematika itu dan ekonomi. Ini harus rutin untuk latihan soal-soal yang berkemungkinan muncul untuk masuk di dalam kompetisi. Nah, itu saya rutin untuk mengerjakan soal-soal. Jadi kuncinya itu konsisten dan rutin mengerjakan soal-soal. Nah, dari latar belakangnya Kak Hasdiana sendiri ini kan Kak Hasdiana sebagai mahasiswa SPI, Sejarah Peradaban Islam. Nah, bagaimana Kak Hasdiana bisa berpikir bahwa jurusannya Kak Hasdiana ini bisa lintas bidang untuk mengikuti ajang-ajang yang seperti matematika, ekonomi, bagaimana itu Kak? Oke. Kalau terkait hal tersebut, memang dari saya madrasah ibtidaiyah, saya memang sudah sering mengikuti olimpiade, baik itu di bidang manapun. Jadi saya sudah terbiasa ceritanya kan, sudah terbiasa mengikuti olimpiade sains di bidang apapun itu. Nah, karena saya juga merasa bahwasanya meskipun saya berasal dari prodi Sejarah Peradaban Islam, itu tentunya saya tidak ingin membatasi diri. Ya kan? Iya. Kalau kita punya peluang untuk berkompetisi di bidang manapun, kenapa tidak kan ya? Seperti itu. Jadi prodi bukan untuk membatasi diri kita untuk mencari peluang, betul sekali. Nah, saya lihat di sini banyak medali, banyak sertifikat yang terpajang. Kira-kira kakak bisa jelaskan ini medali apa, sertifikat apa? Oke. Jadi yang pertama dulu adalah di ini merupakan sertifikat yang saya raih di Duta Generasi Muda Berprestasi dalam lomba video kreator yang bertemakan bakat dan motivasi, dan saya memilih untuk bidang bakat. Nah, ini adalah sertifikat yang saya raih dalam video kreativitas tersebut, yaitu adalah saya mendapatkan medali perak
namun medalinya belum sampai. Masih dalam proses pengiriman. Baru sertifikatnya yang dikirim secara digital. Oh, kalau itu kan Kak Hasdiana menjadi salah satu perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Benar. Ini Kak Hasdiana satu-satunya atau ada juga yang mewakili? Ada beberapa yang mewakili, namun terseleksi sebab itu ada yang tidak lolos seperti itu. Nah, kalau yang ini Kak? Kalau yang ini salah satu medali yang saya raih di Olimpiade RISC Ramadan Islamic Science Competition. Nah, kan ada 3 yang saya raih. Ini adalah salah satu sertifikat, yaitu adalah medali emas. Biologi. Di RISC ini saya mendapatkan 3 medali emas, namun medalinya belum sampai. Masih dalam proses pengiriman dari kantor. Kalau yang di depan sini Kak? Nah, kalau ini yang Gebiar Olimpiade Sains mahasiswa tingkat Indonesia. Nah, di sini ada 5 sertifikat, 3 emas, 2 perak, 3 emas, 1 perak, 1 perunggu. Nah, inilah medalinya. Oh, iya. Jadi belum semuanya terpajang karena masih dalam proses pengiriman. Ya, benar, belum sampai. Tidak apa-apa. Nah, selanjutnya kita beralih ke peraih 3 medali Ramadan Islamic Science Competition 2026. Berarti ini baru-baru ya Kak, Ramadan ini? Iya, bulan Februari tanggal 22. Oh iya. Nah, pada Ramadan Islamic Science ini Kak, kan Kakak juga meraih 3 medali, itu di bidang apa saja? Di situ ada matematika, ekonomi, dan juga apa satu ya? Matematika, ekonomi, dan bahasa Indonesia. Oh iya. Nah, di bulan Ramadan ini kan tentunya banyak aktivitas rutin yang tentunya tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita lepas dari aktivitas rutin kita selama bulan Ramadan. Nah, bagaimana sih caranya Kak Hasdiana ini menyeimbangkan aktivitas rutinnya selama bulan Ramadan dengan persiapan lomba di bulan Ramadan yang sama juga? Oke. Tentunya dalam kegiatan atau aktivitas Ramadan ini itu kita super padat ya. Namun itu tidak menjadi alasan untuk kita berhenti ataupun untuk kita tidak kan ceritanya saya sudah mendaftar jauh-jauh hari. Dan tentunya itu sudah saya persiapkan bahwasanya lomba yang akan saya laksanakan adalah pada tanggal 22 Februari. Jadi di tengah kesibukan itu tidak menjadi persoalan untuk tetap berkompetisi meskipun di bulan Ramadan. Seperti itu. Oke, jadi aktivitasnya Kak Hasdiana ini tetap rutin terjalani, tidak menghalangi keinginannya Kak Hasdiana untuk terus berprestasi. Benar. Oke. Nah Kak, dalam perjalanan ini sampai sejauh ini pasti ada rasa lelah atau rasa ragunya dari Kak Hasdiana sendiri. Nah, bagaimana caranya Kak Hasdiana untuk mengelola rasa tersebut? Oke. Kalau persoalan lelah, tentu saja kita lelah, apalagi saya ini sudah berada di penghujung semester. Saya sudah semester 8 di tengah digemparnya menyusun skripsi. Tapi saya tidak menjadikan hal tersebut sebagai beban ya. Karena pendapat saya bahwasanya kita tidak boleh pantang untuk menyerah. Apapun kesibukan itu hanya formalitas saja. Jadi kita harus konsisten atas apa yang ingin kita capai, seperti itu. Nah, Kak Hasdiana ini kan salah satu mahasiswa yang berprestasi di IAIN Parepare. Nah, ada nggak nih pesan-pesan untuk mahasiswa di luar sana yang masih merasa minder atau yang masih takut untuk ikut kompetisi? Oke, untuk teman-teman mahasiswa yang per hari ini masih merasa minder ataupun takut untuk berkompetisi, besar harapan saya teman-teman jangan takut gagal dan teruslah mencoba, karena kita tidak pernah tahu di mana keberuntungan itu akan mendatangi kita. Nah, teruslah mencoba dan jangan takut gagal sampai akhirnya kamu menemukan apa yang ingin kamu capai, seperti itu. Oke. Karena itu tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih Kak Hasdiana atas waktu dan kesempatannya dan sharing-sharingnya tentang prestasi Kak Hasdiana sejauh ini.
Baik teman-teman, itulah tadi cerita dari perjuangan dan prestasi dari Kak Hasdiana Muin. Saya Rahmania dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.